Besti, Japan Edition with Cindy. Bingung gak sih Besti Channel itu apa? Sini aku jelasin. Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Selain itu, kita juga bakal info ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. So, pantau terus channel kita ya. Nah, soal mie Jepang, apa sih yang terlintas di benak kalian? Yap, ramen. Tapi kalian tahu nggak sih ramen itu ada jenis lainnya, yaitu ramen dan sukemeng. Nah, kalau kalian penasaran apa itu ramen dan sukemeng, tonton video ini sampai habis. Ramen dan sukemeng adalah dua jenis hidangan mie Jepang yang berbagi banyak kesamaan, tetapi mereka memiliki perbedaan utama dalam cara penyajiannya dan konsumsinya. Berikut adalah perbedaan utama antara ramen dan sukemeng. Yang pertama adalah cara penyajian. Nah, untuk ramen disajikan dengan mie yang sudah dicampur dalam kuah panas. Nah, toppingnya seperti daging, telur, sayuran, dan nori disajikan bersama dalam satu mangkuk. Kalian makan ramen dengan menyedot mie langsung dari kuahnya. Sedangkan sukemeng adalah mie yang disajikan terpisah dari kuahnya. Mie dingin atau hangat disajikan di satu mangkuk, sementara kuah yang lebih pekat dan panas disajikan di mangkuk terpisah. Kalian bisa mencelupkan mie ke dalam kuah sebelum makannya. Yang kedua, ada konsistensi dan rasa kuah. Nah, untuk ramen, kuah ramen biasanya lebih encer dan lebih ringan karena mie direndam dalam kuah sepanjang waktu. Kuah ramen bisa berbasis soyu, miso, shio, dan tonkotsu. Nah, sedangkan sukemeng, jadi kuah sukemeng ini lebih pekat dan lebih beraroma karena dirancang untuk menempel pada mie saat dicelupkan. Kuah sukemeng biasanya lebih kaya dan intens daripada kuah ramen biasa. Yang ketiga, ada tekstur dan ukuran mie. Nah, untuk mie ramen biasanya lebih tipis dan disesuaikan dengan jenis kuah yang disajikan. Teksturnya biasanya bervariasi, tetapi umumnya tidak terlalu tebal. Sedangkan sukemeng, jadi biasanya lebih tebal dan kenyal dibandingkan dengan mie ramen. Mie yang lebih tebal ini dirancang untuk menahan kuah yang pekat saat dicelupkan. Yang keempat, ada pengalaman makan. Untuk ramen, ketika makan ramen, semua elemen mie, kuah, dan topping dikombinasikan dalam setiap suapan. Ini menciptakan keseimbangan rasa yang menyatu dalam satu mangkuk. Sedangkan untuk sukemeng, pengalaman makan sukemeng lebih interaktif karena kalian dapat mencelupkan mie ke dalam kuah sebelum memakannya. Ini memungkinkan kalian untuk mengontrol jumlah kuah yang ingin kalian nikmati dengan setiap suapannya. Yang kelima, ada suhu hidangan. Nah, untuk ramen, mie dan kuah ramen biasanya disajikan dalam kondisi panas. Sedangkan sukemeng itu seringkali disajikan dalam kondisi dingin atau suhu ruang. Sementara kuahnya tetap panas. Kontras suhu ini memberikan pengalaman makan yang berbeda. Yang keenam, ada popularitas musiman. Untuk ramen bisa dinikmati sepanjang tahun, tetapi lebih populer di musim dingin karena kuahnya yang hangat. Sedangkan sukemeng seringkali populer di musim panas karena mie yang dingin dan cara makan yang lebih segar. Selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian sejarah sukemeng. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang perkembangan dan popularitas. Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, popularitas sukemeng mulai meningkat di Jepang, terutama di Tokyo. Sukemeng menjadi semakin dikenal ketika berbagai restoran ramen mulai mengadopsi gaya ini. Restoran Taishoken Yamagishi menjadi tempat ziarah bagi pecinta ramen. Dan banyak murid Yamagishi membuka restoran sukemeng mereka sendiri, menyebarkan popularitas hidangan ini lebih jauh lagi. Lalu ada varian sukemeng. Seiring berjalannya waktu, sukemeng berkembang menjadi berbagai varian. Dengan beberapa restoran menambahkan sesuatu sentuhan khas pada kuah atau jenis mie yang digunakan. Beberapa kuah yang sering digunakan untuk sukemeng adalah kuah berbasis ikan, ayam, atau babi, yang biasanya memiliki rasa yang lebih kaya dan pekat dibandingkan dengan kuah ramen biasa. Sukemeng di luar negeri. Nah, popularitas sukemeng tidak hanya terbatas di Jepang aja loh. Dalam beberapa dekade terakhir, hidangan ini telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia dengan banyak restoran ramen di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia yang menambahkan sukemeng ke dalam menu mereka. Sukemeng menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang mencari alternatif dari ramen biasa, menawarkan rasa yang lebih intens dan cara makan yang unik. Sekian informasi dari aku mengenai perbedaan ramen dan sukemeng. Untuk lebih lengkap, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa
klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!